Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana caranya melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal. Dalam melakukan pemeriksaan fisik muskuloskeletal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita melakukan anamnesa secara umum pada pasien yang mengalami kelainan muskuloskeletal ataupun tidak mengalami kelainan. Yang kedua, kita melakukan pengkajian khusus pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi. Dan yang ketiga, kita melakukan pengkajian sistem muskuloskeletal berdasarkan regional muskuloskeletal. Dan di akhir, kita melakukan pengkajian berdasarkan rentang gerak, yaitu berdasarkan ROM, baik secara aktif maupun secara pasif. Yang pertama kali, kita harus melakukan pengkajian ataupun anamnesa pada pasien yang mengalami kelainan ortopedi ataupun sistem muskuloskeletal. Ada 3 keluhan utama pada pasien yang mengalami keluhan ataupun kelainan ortopedi. Yang pertama adalah keluhan nyeri ataupun deskripsi nyeri. Dalam melakukan pengkajian nyeri, kita bisa menggunakan pengkajian PQRST, kita bisa mengkaji di mana nyerinya, kapan terjadi, dan durasinya seperti apa, Itu bisa dibaca lebih lanjut dalam modul yang ada linknya di deskripsi. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mengkaji keluhan terkait dengan perubahan bentuk ataupun deformitas. Kelainan bentuk ataupun perubahan bentuk ini bisa terjadi karena adanya tumor atau karena trauma dan segalanya. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengkaji adanya disfungsi dari otot ataupun tulang pada pasien itu. Kelainan fungsi ini apakah karena kelainan atau karena bawaan atau karena ada suatu penyakit seperti tumor. Pengkajian selanjutnya dalam hal anamnesa ini selain keluhan utama adalah kita melihat riwayat penyakit dan riwayat keluarga dari pasien. Baik, pengkajian selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pengkajian fisik muskuloskeletal ataupun bagaimana pasien itu berjalan. Nah, kita bisa lihat dulu nih penampilan umum dari pasien itu ketika dia datang. Kita lihat cara berjalannya, apakah dia tegap, lurus, atau dia mengalami kelainan cara berjalan. Nah, kalau misalnya pasien itu berjalan nih, apakah ketika dia berjalan bahunya turun, atau misalnya lututnya naik, atau pelvisnya turun atau naik. Nah, itu yang kita lihat. Nah, cara berjalan ini kita lihat ada 3 hal. Yang pertama ada antalgic gait, yang kedua ada stipek gait, dan yang ketiga ada Trendelenburg gait. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan tonus otot atau kekuatan otot yang dilanjutkan nanti dengan pemeriksaan atrofi otot. Nah, tonus otot atau kekuatan otot ini kita lakukan dalam kondisi pasiennya itu yang sedang rileks. Bisa kita lakukan pada pasien yang sedang berbaring, bisa juga kita lakukan pada pasien yang sedang duduk. Nah, kemudian ada beberapa indikasi sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan tonus otot ini. Contohnya ketika pasien yang sudah tidak baring lama kemudian pasien yang mengalami stroke ataupun kelumpuhan. Nah, sehingga pemeriksaan tonus otot ini penting untuk dilakukan. Saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan tonus otot. Yang pertama, nilai tonus otot itu ada 5, 4, 3, 2, 1, 0. Untuk nilai 5, pasien itu bisa melawan gravitasi dan bisa menahan tekanan. Pak, angkat tangannya. Lawan tangan saya ya, Pak. Oke, sudah. Perawat memberikan tahanan dan pasien bisa melawan. Itu nilainya 5. Untuk nilai 4, Pak, angkat tangannya. Oke, pasien mampu. Kita beri tahanan. Tahan, Pak. Oke, pasiennya tidak bisa melawan tangan kita, tapi hanya bisa melawan gravitasi. Nilainya 4. Untuk nilai 3, Pak, angkat tangannya. Tahan ya, Pak. Oke, pasiennya lemah dan langsung terjatuh untuk tangannya. Itu nilai 3. Untuk nilai 2, Pak, angkat tangannya. Oke, di sini pasien tidak mampu mengangkat tangan, tapi masih bisa menggeser menggerak-gerakkan sedikit. Itu nilainya 2. Untuk nilai 1, Pak, bisa gerakkan tangannya. Oke, pasien sini tidak bisa menggerakkan tangannya, tapi ketika kita raba ataupun ketika kita lihat ada usaha dari pasiennya untuk menggerakkan, ada kontraksinya. Itu nilai 1. Dan untuk nilai 0 itu tidak ada pergerakan sama sekali, Nah, selanjutnya kalau kita mendapatkan nilai 1, 2, 1 ataupun 0, kita lanjutkan dengan pemeriksaan atrofi otot. Nah, untuk pemeriksaan atrofi otot itu ada caranya adalah kita cek dulu. Kita bisa pakai otot yang ada di tangan kita, Ketika caranya cara pertama itu kita cek dulu, kita pegang, kemudian kita lakukan fleksi di tangan kita. Kita rasakan pergerakan otot di tangan kita. Kalau kita sudah bisa merasakan pergerakan otot di tangan kita, kita lanjut ke pasien. Kita pegang tangan pasien, Pak, gerakkan tangannya ke atas.
Oke, ketika kita bisa merasakan pergerakan otot di bagian lengan pasien, ya sama pergerakannya dengan lengan kita tadi, maka pasien tidak mengalami atrofi otot. Tetapi kalau pergerakan otot di lengan atas pasien tidak melakukan pergerakan sama seperti otot kita, maka pasiennya kita curigai mengalami atrofi otot. Baik, kita lanjut dengan melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional. Pertama kali, kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala dan leher pasien. Tetapi, sebelum kita melakukan pemeriksaan itu, kita harus melakukan yang namanya palpasi secara umum dulu dan melakukan inspeksi secara umum. Nah, untuk melakukan inspeksi pada bagian kepala leher, kita lihat apakah pasien itu ketika dia datang, ya, berjalannya itu, apakah ketika pasien itu datang, dia berjalan dengan baik. Kemudian kita lihat kepalanya, apakah bahu kanan dengan bahu kiri itu simetris. Sama yang kita inspeksi dari bagian depan. Kemudian ketika kita sudah melihat apakah kita lihat nih, oh ternyata bahunya lebih turun sebelah, maka kita curigai. Dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian kepala dan leher. Cara melakukannya, penolong itu berada di bagian belakang pasien. Nah, posisi tangan itu seperti ini ya untuk di bagiannya. Jadi mohon izin ya Pak. Nah, posisi tangan kita 2 jari berada di bahu, 2 jari berada di leher dekat vena cava ya jugularis, dan 2 lagi berada di tulang spinal ataupun di cervical, dan ini menelusuri ke bawah. Mohon maaf ya Pak, kita telusuri apakah ada benjolan atau tidak sampai ke bagian bawah cervicalnya. Dilanjutkan dengan 2 jari di bagian jugularis juga meraba sampai ke bagian bawahnya. Kalau sudah ada, kita naikkan 2 tangan kita tadi yang berada di bahu untuk meraba bagian depannya sampai ke bagian tiroidnya. Kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Kalau kita sudah merasa tidak ada benjolan, kita lanjutkan ke bagian bahu ya untuk meraba apakah ada benjolan atau tidak, atau ada deformitas atau ada bunyi klik atau bunyi patahan tulang. Kalau sudah tidak ada, ya kita yakin bersih, kita lanjut ke pemeriksaan bahu ya kanan dan kiri. Nah, tangan kita pindah ke satu sisi, kemudian kita raba. Nih, satu memfiksasi, satu lagi meraba, menekan. Ada terasa nyeri, Pak? Ya, kita tanya apakah nyeri atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pergelangan tangan. Kita minta tangan pasiennya untuk mengangkat, kita cek nih, mengecek ya, ada masalah atau tidak. Setelah itu baru kita minta pasiennya untuk mengangkat tangannya ke atas, ke samping, dan ke bawah. Nah, ini sudah masuk bagian pemeriksaan untuk ekstremitas bagian atas. Selanjutnya, kalau kita sudah melakukan pemeriksaan palpasi, kita bisa meminta pasien melakukan pergerakan leher. Pergerakan leher itu terdiri dari abduksi, adduksi, dan rotasi dalam maupun rotasi luar. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan di bagian siku dan bagian tangan pasien. Untuk bagian siku, yang pertama kita lihat dulu, kita inspeksi. Mohon maaf ya Pak, kita lihat nih apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lakukan perabaan di bagian sikunya. Posisi tangan seperti ini menekan, ini meraba, ya, dan meraba, ada benjolan atau tidak. Kemudian kita gerakkan, izin ya Pak, kita gerakkan, apakah ada benjolan atau tidak di bagian siku, ternyata, dan ini didapatkan tidak ada. Baru kita lanjutkan apakah pasiennya bisa melakukan pergerakan. Coba diangkat tangannya Pak, turunkan, di over ke belakang, bisa atau tidak? Oke, pasiennya masih mampu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah melakukan pemeriksaan di bagian siku, kita lanjut ke pemeriksaan bagian lengan. Kita bisa lihat di bagian tangannya apakah ada benjolan di bagian pergelangan tangan. Ya, kita gerakkan. Kalau sudah, baru kita lakukan pemeriksaan. Nah, kalau sudah aman, ya tidak ada, kita perintahkan bisa digerakkan Pak tangannya ke samping kanan, samping kiri, oke, ke bawah, ke atas. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan bagian punggung. Nah, di bagian punggung kita lihat dulu apakah pasiennya ini mengalami postur kiposis, lordosis, skoliosis, atau gibus. Nah, kalau pasiennya itu kiposis, maka dia akan cenderung ke depan. Kalau pasiennya lordosis, dia akan cenderung ke belakang. Kalau pasiennya itu skoliosis, maka kita bisa lihat bahunya itu turun satu. Kalau gibus, kita bisa lihat seperti ada punduk, seperti kiposis. Kemudian di sininya ada seperti punduk. Orang kalau duduknya itu dia agak seperti menekuk gitu ya, seperti orang tahiyatul akhir kalau bagi orang Islam. Itu ada seperti posisi gibus. Nah, untuk melakukan pemeriksaan ini ya, kita bisa melakukan perabaan hingga ke bagian abdomennya, bagian ototnya nanti. Pak, bisa duduk tegak ya.
tadi ketika sebenarnya ini urutannya setelah kita melakukan pemeriksaan bahu. Jadi setelah kita raba, yang ini kita raba sampai ke bagian bawah. Jempol kita mengarah di bagian spinal pasien, ya, tulang belakang itu hingga ke lumbal. Jadi kita raba, ya. Yang diraba di sini adalah apakah ada benjolan, kemudian apakah ada krepitasi, dan apakah ada deformitas di bagian tulang iga, hingga di bagian spinalnya apakah teraba nyeri atau ada seperti benjolan seperti spina bifida, ya, kalau pada anak-anak, hingga sampai di bagian lumbal. Nah, begitu juga kita lakukan di bagian depan. Nah, kalau di bagian depan sama pemeriksaannya, tarik dari bagian bahu hingga ke bagian abdomen, ya. Ini untuk melihat apakah ada permasalahan di iga atau tidak. Sampai di abdomen, kita lakukan penekanan di bagian abdomennya. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Nah, tujuannya menahan di bagian abdomen adalah untuk menilai kekuatan otot di bagian abdomen pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran diskrepansi, yaitu pengukuran untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kanan dengan kaki kiri, yaitu untuk mengukur panjangnya atau adakah kelainan bentuk, ya, seperti misalnya femur lebih panjang daripada betisnya atau sebaliknya gitu. Nah, dalam melakukan pengukuran ini, ya, kita harus membandingkan antara kaki kanan dengan kaki kiri. Dalam melakukan pengukuran itu ada dua. Yang pertama, kita mengukur jarak antara malleosus, ya, malleosus dengan sias. Yang kedua, malleosus dengan pusar. Nah, kita ukur dari angka 0 dari malleosus ke sias. Ini 33 cm. Selanjutnya kita bandingkan dengan yang samping kiri. Luruskan, ya. Nah, setelah itu kalau kita dapatkan hasilnya sama atau berbeda, maka lanjut ke bagian pusar. Ini 36. Lanjut. Nah, ini dia dapatkan nilainya sama. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian khusus pada pasien. Pengkajian pertama adalah pengkajian Palens, ya. Pengkajian ini penting untuk dilakukan untuk melihat apakah pasien itu mengalami suatu sindrom atau tidak. Sindrom yang dimaksud seperti contohnya sindrom tunnel carpal, seperti itu, ya. Nah, cara melakukannya adalah kita minta pasien ataupun yang akan kita lakukan pemeriksaan itu meluruskan tangannya, ya, kemudian dilipat. Kalau sudah lurus, kita tarik, kita suruh dia melakukan tarikan, ataupun kita boleh sendiri melakukan. Kemudian tekuk, ya, bagian sikunya ke bagian bawah, bagian pergelangan tangannya ke bawah, tahan selama 60 detik atau 1 menit. Kalau kita ataupun pasien yang kita suruh melakukan ini mengalami kesemutan, maka dicurigai pasien itu mengalami sindrom tunnel carpal. Baik kesemutan setelah 60 detik ataupun kesemutan sebelum 60 detik. Kesemutan di bagian mana? Bukan kesemutan di bagian sini. Ini pegal namanya, ya. Kalau kita melakukan pengukuran ini bukan pegal, ya, tapi kesemutan seperti kena setrum di bagian pergelangan tangannya. Ini disebut dengan pemeriksaan Palens. Oke, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan Tinels. Pemeriksaan Tinels ini adalah pemeriksaan di bagian pergelangan tangan. Perbedaannya dengan pemeriksaan yang sebelumnya, ini adalah kita melakukan perkusi di bagian persendian lengannya. Ya, kita lihat posisinya pas di pergelangan tangan, atau kalau kita bingung bagaimana menentukannya, kita tekuk, ya. Nah, inilah dia pas di bagian pergelangannya. Kemudian atau cara yang menentukan kedua adalah kita ikuti arah otot kita, di mana pertemuannya, maka situ posisinya. Cara melakukannya adalah kita rilekskan tangan kita, kemudian kita lakukan perkusi 3 kali. 1, 2, 3. Kalau selama melakukan perkusi atau setelah dilakukan perkusi, pasien itu mengalami kesemutan, maka itu disebut dengan tinel positif. Tapi kalau tidak adanya kesemutan, maka tidak terjadi tinel atau disebut juga dengan tinel negatif. Boleh nggak melakukan pemeriksaannya dengan refleks hammer? Boleh saja, gitu, ya. Kita refleks hammernya, kemudian kita lakukan perkusi di sana seperti kita melakukan pemeriksaan patella. Ya, kita ketuk. 1, 2, 3. Hasilnya sama. Kalau pasien mengalami kesemutan, maka disebut dengan tinel positif. Kalau tidak mengalami kesemutan, maka disebut dengan tinel negatif. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan refleks patella setelah kita melakukan pemeriksaan refleks
di bagian tunnel tadi. Nah, seperti saya rasa mahasiswa juga sudah paham, dalam melakukan pemeriksaan patella ini, refleks patella, posisinya kaki ini tidak boleh menyentuh lantai atau menyentuh tanah ya. Jadi harus tergantung, kemudian dalam kondisi yang rileks. Kalau dalam kondisi tegang seperti ini, maka tidak bisa dilakukan pemeriksaan refleks. Kenapa? Karena ada ototnya yang menegang di situ. Maka posisi sebaiknya adalah posisi yang sedang rileks. Kalau misalnya pasiennya tidak bisa duduk di tepi tempat tidur, maka atau seperti saya, ini duduknya menapak ke lantai, maka posisinya itu satu tangan itu menapak di bagian femur nih, untuk membuat kaki kita menggantung. Selanjutnya kita tentukan ya bagian patelanya nih, baru kita lakukan penekukan. Oke, terlihat ya. Ulangi sekali lagi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tanda balon atau tanda benjolan. Tanda balon ini kita bisa lihat di lutut ya. Ini lutut pasien. Kita lihat pergerakan dari patelanya. Nah, ini pergerakan patelanya. Kemudian kita lakukan fiksasi. Yang pertama kali adalah tanda benjolan. Tanda benjolan itu adalah kita fiksasi seputar patelanya saja. Kemudian kita gerakkan patelanya. Kita raba. Fiksasi satu, kita raba. Ada teraba cairan atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak ada tanda benjolan. Yang kedua, lanjut untuk pemeriksaan tanda balon. Tanda balon itu kita fiksasi. Tidak hanya di bagian patella. Kita rasakan adanya pergerakan cairan atau tidak. Kalau ada, kita raba bagian patelanya lagi. Ada teraba cairan atau tidak. Nah, ini disebut dengan pemeriksaan tanda balon. Indikasinya adalah kenapa dilakukan pemeriksaan ini untuk melihat apakah adanya penumpukan cairan di bagian patella pasien, seperti karena pasien yang mengalami kelebihan volume cairan atau karena pasien-pasien yang memang adanya kelainan bentuk ataupun kelainan dalam peredaran darahnya. Itu tadi beberapa pemeriksaan yang kita lakukan untuk melihat keberfungsian ataupun bentuk ya terkait dengan sistem muskuloskeletal, atau disingkat dengan bagaimana cara melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal. Yang terpenting adalah di sini ya mahasiswa silakan mengingat kembali materi mobilisasi, imobilisasi, dan ROM atau wrong emotion, karena dengan kita melakukan ROM secara tidak langsung kita telah melakukan yang namanya pengkajian sistem muskuloskeletal. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika kita melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal itu dilakukan runut ya, dari inspeksi ya, palpasi dan perkusi gitu ya, dan diawali dari awal ya, dari pemeriksaan kepala, leher hingga ke kaki. Jadi dan pemeriksaan ini dilakukan sistematis, jadi tidak terpisah-pisah, dilakukan berurutan, mungkin hanya memakan waktu maksimal 5 menit kalau ingin melakukan. Dan yang terpenting sekali dalam melakukan pemeriksaan sistem muskuloskeletal, sudah harus kita lakukan pengkajian saat pasien itu datang. Pasien itu datang, lihat nih ya, dia berjalan bahunya sama atau tidak, cara berjalannya pincang atau tidak gitu ya. Kita sudah melakukan pengkajian di sana. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sampai di sini saya menemani Anda semua. Silakan baca lagi modul yang sudah saya share ya. Nanti saya akan share lagi modul yang kedua terkait dengan teori sistem muskuloskeletal. Silakan dibaca, silakan dilakukan mandiri, dan jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan bertemu lagi dalam platform yang akan saya share kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.